Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Cikola Haneta dengan NIM 2003196. Di sini saya beserta teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang volume latihan. Berikut adalah teman-teman saya yang akan ikut menjelaskan tentang volume latihan. Pertama ada M. Bani Adam, Gandra Putra Rustaman, Jasmine Rizky, M. Lutfi Rija Nugraha, Julfikar Firdaus, Fanuel Cehosadewa, Junindra Cahya, Muhammad Nurul Rafli. Volume latihan merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam tiap sesi latihan. Karena itu, secara integral, volume latihan selalu berhubungan dengan waktu kerja efektif, jarak, tegangan yang dapat diselesaikan, dan jumlah pengulangan suatu bentuk latihan atau elemen teknik dalam waktu tertentu. Dalam kegiatan latihan volume tertinggi adalah pada TPU dan TPK. Dalam uraian di atas, nampak antara kerja dan waktu mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dalam latihan. Selanjutnya, manfaat volume latihan. Manfaat volume latihan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penampilan pada atlet. Karena itu, bila seorang pelatih ingin memperbaiki atau meningkatkan kualitas penampilan atletnya, terutama untuk cabang olahraga yang dominan aerobik, harus selalu memperhitungkan jumlah aktivitas kerja fisik yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu. Sebagai gambaran, jumlah jam latihan atlet top dunia yang menempati urutan 1-20 umumnya lebih dari 1.000 jam per tahun. Atlet yang mempersiapkan diri untuk kejuaraan internasional memerlukan 800 jam latihan per tahun. Atlet nasional minimal memiliki 600 jam latihan per tahun. Maka dari itu, volume latihan ini sangat penting bagi atlet yang ingin memperbaiki dan meningkatkan kualitas penampilan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya volume latihan. Mengapa sih seorang pelatih itu harus menentukan volume latihan? Sebenarnya ada beberapa alasan pentingnya volume latihan ini harus ditentukan oleh seorang pelatih. Yaitu jika seorang pelatih bisa menentukan volume latihan, maka ia bisa menentukan waktu latihan yang efektif, jarak, tegangan yang dapat diselesaikan, dan juga jumlah pengulangan suatu bentuk latihan atau elemen teknik dalam waktu tertentu yang pas dan juga cocok untuk si atletnya. Volume juga bisa selaras dengan intensitas latihan, namun banyak pelatih yang belum mengerti akan hubungan keduanya, padahal sangat berpengaruh untuk latihan. Setelah kita mengetahui volume dan intensitas pun dengan pentingnya volume maupun intensitas, kita harus mengetahui apa sih hubungan yang ada pada volume dan intensitas ini. Hubungan antara volume dan intensitas latihan ini bervariasi dengan jelas sepanjang tahunnya, karena sepanjang tahun latihan tergantung pada fokus dari fase rencana tahunannya. Dengan banyaknya tingginya aktivitas olahraga, fluktuasi yang dialami ini dalam sebuah latihan dapat meliputi perubahan pada waktu ataupun penekanan pada teknis, taktik, dan juga latihan fisiknya. Dalam fase pendahuluan dari latihan, penekanan pada tahap fase awal ini adalah pengembangan suatu dasar latihan fisik dengan menggunakan beban kerja yang tinggi. Lalu, ketika beban kerja yang tinggi ini terpenuhi melalui peningkatan dalam volume latihan serentak dengan penurunan dalam intensitas latihannya. Ketika atlet maju melalui fase latihan ini, maka volume latihan fisik akan semakin berkurang sebagai akibat peningkatan intensitas latihannya. Pada waktu bersamaan tersebut, penekanan akan lebih pada latihan teknik maupun fisiknya. Ketika beban kerja sangat tinggi, kesiapan atlet menurun sebagai hasil dari kelelahan kumulatif. Jika atlet secara terus-menerus mengalami volume latihan yang tinggi, maka performa tidak akan optimal walaupun kebugaran meningkat. Bagaimanapun, jika intensitas latihan tidak meningkat, atlet akan secara terus-menerus berlatih pada intensitas di bawah dari yang dibutuhkan untuk kompetisi. Oleh karena itu, untuk mengangkat performance 14 beban kerja yang harus dikurangi sementara intensitas dinaikkan, di mana yang akhirnya akan meningkatkan performance. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempertimbangkan hubungan antara volume dan intensitas latihan dalam konteks penekanan dari setiap fase rencana latihan bulanan ataupun tahunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan volume latihan dan intensitas latihan. Untuk volume latihan, ia tidak sama dengan lamanya durasi latihan. Volume latihan ialah kuantitas banyaknya beban latihan dan materi latihan yang dilaksanakan secara aktif.
Semakin tinggi tingkat prestasi atlet, semakin banyak pula jumlah volume latihan yang harus dilakukan. Jadi bisa berarti pula bahwa ada korelasi yang tinggi antara volume latihan dengan prestasi yang ingin dicapai oleh atlet. Sedangkan untuk intensitas latihan, yaitu ukurannya menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung atau stimulus berupa aktivitas gerak. Intensitas latihan ialah besarnya energi yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan latihan tersebut, yang dilandaskan pada prinsip overload dan yang secara progresif menambahkan beban kerja, jumlah repetisi gerakan, serta kadar intensitas dari repetisi tersebut. Cara menentukan volume latihan. Volume latihan dapat ditentukan melalui yang pertama itu ada jumlah bobot beban tiap butir atau item latihan. Yang kedua jumlah repetisi per sesi. Yang ketiga jumlah set atau sesi. Yang keempat jumlah pembebanan per sesi. Jadi cara menentukan volume latihan itu mempunyai rumus, yaitu VL atau volume latihan dikurangi WA waktu aktif selama kita latihan dan WI waktu istirahat. Jadi semisal VL-nya itu volume latihannya 180 dikurang 60 gitu. Jadi 180 itu waktu aktif dan 60 itu waktu istirahat. Jadi volume latihan yang kita punya adalah 120. Jumlah seri atau sirkuit per sesi terdiri dari durasi, jarak, distance, dan repetisi. Pada latihan lari jarak jauh yang dikatakan volume beban adalah jarak yang ditempuh dan dinyatakan dalam satuan kilometer dan meter. Pada latihan yang menggunakan metode interval, volume beban adalah produk frekuensi dan lama atau durasi beban dinyatakan dalam kilometer atau dalam satuan waktu, yaitu ada menit, detik, dan jam. Persentase volume latihan. Volume sebelum pertandingan, volume latihan akan menurun yaitu sekitar 60%. Bobot volume latihan, taktik sekitar 50%, fisik sekitar 20%, teknik sekitar 20%, lain-lain contohnya mental sekitar 10%. Volume menuju pertandingan. Volume latihan menurun tajam. Tes-tes uji coba atau try-out secara bertahap dari pertandingan yang kurang berat meningkat ke yang lebih berat atau selang-seling antara pertandingan berat dan ringan supaya ada keseimbangan antara menang dan kalah. Tryout boleh banyak namun jangan terlalu banyak. Bobot volume latihannya yaitu taktik sekitar 70%, teknik sekitar 10%, mental sekitar 15%, dan fisik sekitar 5%. Cara menentukan volume di periodisasi latihan. Poin A yaitu cara menentukan volume di awal latihan. Yang pertama, menentukan item test untuk pretest sebagai acuan periodisasi. Yang kedua, menghitung total nilai pretest. Yang ketiga, total nilai pretest dikurangi dengan 10 sampai dengan 15 poin. Lalu untuk poin B, cara menentukan volume di TPK dan TPUT latihan. Yang pertama, tentukan puncak volume 100% di tahap persiapan khusus latihan dengan meso tertinggi. Yang kedua, tentukan volume 50% di akhir latihan. Yang ketiga, menghitung kenaikan volume latihan di setiap minggunya dengan rumus 100 dikurangi volume awal atau jumlah minggu hingga puncak 100% volume. Yang keempat, menghitung penurunan volume latihan di setiap minggunya dengan rumus 100 dikurangi 50 atau jumlah minggu hingga puncak 100% volume. Kesimpulannya, volume latihan selalu berhubungan dengan waktu kerja efektif, jarak, tegangan yang dapat diselesaikan, dan jumlah pengulangan suatu bentuk latihan atau elemen teknik dalam waktu tertentu. Pelatih bisa menentukan volume latihan, maka ia bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas penampilan pada atlet. Selain dapat menghitung volume latihan, pelatih juga harus bisa menghubungkan dengan elemen latihan lainnya, seperti intensitas latihan, frekuensi latihan, dan lain-lain, karena akan berpengaruh lebih pada seorang atlet.